Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Selesai. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, mengapa dan untuk apa saya berdiri di sini? Namun sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama saya Mutmainah, dan hari ini saya akan menggantikan guru bahasa Indonesia kalian. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, bagaimana kalau kita absensi terlebih dahulu, sambil lalu kita berkenalan? Setuju ya? Baik, kalau gitu kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang makna tersirat yang terkandung dalam teks anekdot. Namun sebelum kita membahas itu, Ibu ingin bertanya, apa di antara kalian pernah mendengar atau tahu apa teks anekdot itu? Ada yang tahu apa teks anekdot? Mungkin salah satu kalian ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan apa itu teks anekdot. Silahkan acungkan tangan. Kalau nggak ada, Ibu akan menjelaskan. Teks anekdot adalah cerita singkat yang mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk mengkritik. Jadi, kalau kalian menemukan sebuah teks atau sebuah cerita dan di dalamnya itu mengandung unsur lucu dan juga ada kritikannya, maka itu adalah teks anekdot. Namun, perlu kalian garis bawahi bahwa teks anekdot tidak hanya berupa cerita. Namun, teks anekdot juga bisa berupa sebuah percakapan antara dua orang. Sampai sini paham? Oke, Ibu lanjut. Teks anekdot memiliki 5 unsur. Unsur yang pertama adalah abstrak. Apa sih abstrak itu? Abstrak adalah gambaran umum agar pembaca bisa membayangkan apa yang akan dibahas dalam teks anekdot tersebut. Unsur yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini adalah awal mulanya cerita atau bisa juga disebut sebagai latar belakang mengapa peristiwa itu terjadi. Sedangkan unsur yang ketiga adalah krisis atau puncaknya sebuah masalah atau bisa juga disebut sebagai intisari dari sebuah teks anekdot tersebut. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi ini adalah penyelesaian masalah. Kalau yang ketiga krisisnya adalah puncak masalahnya, berarti yang keempat reaksinya merupakan sebuah penyelesaiannya. Yang kelima atau unsur yang terakhir adalah kode. Kode itu adalah penutup atau akhir dari sebuah cerita tersebut. Sampai sini paham? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu lanjut. Oke, Ibu lanjut ke ciri-ciri teks anekdot. Teks anekdot memiliki 4 ciri. Yang pertama, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, berbau lelucon tapi menyindir. Ciri teks anekdot yang kedua adalah kritik. Kembali lagi pada penjelasan awal tadi, bahwa teks anekdot itu sendiri adalah cerita singkat yang mengandung unsur lucu dan mempunyai tujuan mengkritik. Nah, di sini ada kritik, namun kritiknya itu bersifat lucu. Kenapa? Agar bisa diterima oleh masyarakat. Ciri yang ketiga adalah perumpamaan. Teks yang mendekati perumpamaan seperti teks anekdot hampir sama dengan dongeng. Yang keempat atau ciri yang terakhir adalah menampilkan tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, seperti contoh para politikus, keluarga, dan sebagainya. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan?
Kalau tidak ada, lanjut ke makna tersirat. Makna tersirat itu adalah makna yang terdapat dalam sebuah perkataan berupa sindiran, namun disamarkan. Itu makna tersirat. Contohnya seperti apa? Seperti ini contohnya. Cepat benar kamu pulang. Baru pukul 7 malam. Itu kalimat yang di dalamnya mengandung makna tersirat. Itu contoh dari makna tersirat. Paham? Sampai di sini paham? Kalau paham, Ibu lanjut. Nah, selanjutnya di sini Ibu memiliki berapa contoh teks anekdot. Kalian bisa membacanya. Silahkan kalian baca contoh teks anekdot yang Ibu tadi berikan, lalu kalian tentukan makna tersirat yang terdapat dalam cerita tersebut atau teks anekdot tersebut. Silahkan, Ibu beri waktu 20 menit. Selesai. Gimana? Sudah selesai? Sudah ditemukan makna tersiratnya? Ada berapa makna tersirat yang terkandung dalam teks anekdot tersebut? Selanjutnya, Ibu beri tugas kalian untuk membuat sebuah teks anekdot. Perhatikan kelima unsur ini. Perhatikan kelima unsur ini untuk membuat sebuah teks anekdot. Ada yang merasa kesulitan? Sudah selesai semua ya? Gimana? Selesai semua? Kalau sudah selesai, silahkan kalian tukar hasil kerja kalian dengan teman kalian, dengan teman sebangkunya. Kita bahas bersama-sama. Oke, kalau sudah selesai semuanya, berarti tinggal kesimpulannya. Mungkin ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan tentang materi hari ini? Ada? Baiklah, Ibu akan simpulkan sendiri. Hari ini kita belajar tentang teks anekdot. Masih ingat teks anekdot itu apa? Ya, benar. Teks anekdot adalah cerita singkat yang mengandung unsur lucu dan mempunyai tujuan untuk mengkritik. Dan teks anekdot memiliki 5 unsur dan 4 ciri. Dalam sebuah teks anekdot terdapat makna tersirat, di mana makna tersirat itu sendiri adalah makna yang terdapat dalam sebuah perkataan berupa sindiran. Karena waktunya sudah habis, maka pelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Untuk pelajaran minggu depan, kita belajar mengidentifikasi struktur teks anekdot. Jadi kalian bisa pelajari di rumah kalian masing-masing. Silahkan persiapkan dan pimpin doanya ketua kelas. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.